Selamat pagi para manajer. Saya di sini dari divisi produksi akan menyampaikan laporan tentang produktivitas kerja pegawai dari tahun 2017, 2018, 2019, dan bulan Maret 2020. Saya di sini akan memberikan ringkasan mengenai produktivitas kerja pegawai, lalu saya akan menampilkan data-data yang telah ada, lalu saya akan menyampaikan masalah-masalah apa saja yang terjadi pada perusahaan, dan yang terakhir saya akan menyampaikan strategi dan solusi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Jadi di perusahaan kita selama 3 tahun ke belakang, 2017, 2018, dan 2019, produktivitas kerja pegawai di perusahaan kita mengalami peningkatan. Tetapi pada 3 bulan terakhir ini, di tahun 2020, produktivitas kerja pegawai menurun. Kenapa bisa turun? Ada 3 masalah yang terjadi pada perusahaan kita. Yang pertama ada unconsciousness the big pictures. Jadi, karyawan di sini kurang bisa melihat gambaran besar. Jadi, di sini para karyawan harus bisa mengetahui bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu dapat berkontribusi untuk kesuksesan dan perkembangan perusahaan. Lalu yang kedua ada lateness of technology. Jadi di sini perusahaan kita telah menggunakan alat-alat yang terkini, tetapi para karyawan belum bisa menggunakan alat-alat tersebut secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga ada lateness of supervision. Jadi alasan mengapa produktivitas itu bisa menurun adalah kurangnya pengawasan dan tidak cukupnya waktu untuk menyelesaikan tugas. Jadi di sini karyawan dan atasan harus mengkomunikasikan masalah-masalah yang terjadi. Di sini saya akan menampilkan grafik produktivitas kerja pegawai pada perusahaan kita. Jadi di sini saya akan menampilkan dari tahun 2017 hingga Maret 2020. Jadi, pada tahun 2017, perusahaan kita dapat memproduksi 4,3 ribu produk dalam 1 tahun. Dan pada tahun 2018, perusahaan kita dapat memproduksi 6,02 ribu dalam 1 tahun. Jadi, kenaikannya itu sebesar 40%. Dan pada tahun 2019, perusahaan kita dapat memproduksi 9,21 ribu produk dalam 1 tahun. Jadi dari 2018 ke tahun 2019, kenaikannya itu sebesar 53%. Tetapi pada tahun 2020, perusahaan kita mengalami penurunan sebesar 10,7% setiap bulannya. Jadi selama 3 bulan terakhir ini, perusahaan kita telah mengalami penurunan produktivitas kerja karyawan sebesar 32,2%. Selanjutnya, saya di sini akan memberikan strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada perusahaan kita. Yang pertama ada regulation strategy. Jadi, produktivitas kerja pegawai itu bisa ditentukan dengan adanya regulasi yang ada pada perusahaan. Regulasi yang terlalu ketat akan menimbulkan stres dan menimbulkan pekerjaan yang setengah hati dari karyawan. Maka dari itu, kita akan memberikan regulasi yang tegas, namun bijaksana dan tetap manusiawi. Kita akan mengkaji ulang tentang jam masuk kantor, jam pulang kantor, izin dan cuti, serta sanksi yang akan diberikan jika karyawan ada yang melanggar peraturan tersebut. Lalu yang kedua ada relation strategy. Jadi di sini atasan diharapkan untuk menjalin hubungan baik dengan para karyawannya. Jika perlu memiliki hubungan yang akrab dan saling memahami secara personal. Hal ini memang terdengar sedikit berlebihan, tetapi hal ini dapat mencairkan suasana dan dapat membuka keterbukaan antara atasan dan bawahan. Dan yang terakhir ada supervisor and monitoring strategy. Jadi menurut saya, pengawasan merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Karena di sini atasan memiliki pekerjaan yang harus lebih diprioritaskan, maka perusahaan sudah menyiapkan alat absensi untuk melakukan monitoring, serta atasan harus melakukan review pegawai setiap divisinya pada setiap bulan. Dan yang terakhir di sini saya akan memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada pada perusahaan kita. Solusi pertama adalah bagaimana kita atasan dapat menjelaskan kepada para karyawan tentang
job standar yang ada pada perusahaan kita dan bagaimana cara para karyawan tersebut untuk bekerja sesuai standar yang telah dibuat oleh perusahaan. Solusi yang kedua adalah permasalahan teknologi. Seperti yang kita tahu, perusahaan kita telah memakai alat-alat yang terbaru. Tetapi, para karyawan belum bisa memakai peralatan itu secara efektif dan efisien. Maka, kita harus memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan tersebut agar teknologi yang digunakan itu bisa digunakan secara efektif dan efisien. Di sini juga atasan harus mengingat dan mengapresiasi karyawannya yang telah mencapai keberhasilan pada suatu proyek. Solusi yang terakhir adalah kita harus bisa mendengarkan kritik dan saran dari karyawan untuk bahan evaluasi. Dan juga kita harus bisa beradaptasi untuk kebutuhan karyawan dan perusahaan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.